Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Nah, sekarang kita akan pengenalan dulu dengan dataset yang akan kita gunakan untuk proses clustering. Jadi, di sini kita akan berusaha untuk memetakan karakteristik dari kru driver jasa kurir atau jasa pengantaran delivery gitu. Nah, datanya bisa diambil di URL ini. Kemudian nanti dia terlihat seperti ini. Ya, jadi ini sebenarnya sangat-sangat simple. Jadi ada driver ID, kemudian ada distance feature sama speeding feature. Jadi data ini sudah menggambarkan ada sebuah perusahaan delivery. Kemudian punya kurir banyak dong. Nah, dia dihitung nih. Setiap driver ini punya rata-rata menempuh jarak berapa gitu per harinya. Jadi kelihatan kalau dia distance yang dia tempuh itu semakin besar, berarti kelihatan ya semakin rajin gitu. Kemudian ada speeding feature. Speeding ini adalah ngebut gitu. Jadi dia juga dicatat datanya dia berapa banyak gitu udah melakukan ngebut atau speeding. Jadi bisa untuk mengidentifikasi driver yang agak-agak nggak disiplin. Itu sih logikanya seperti itu. Kalau yang distance, jadi tadi adalah rata-rata distance per hari. Kemudian kalau yang speeding tadi adalah rata-rata percentage dari sehari-hari dia melewati lebih besar dari 5 miles per hour. Jadi itu speed limitnya dia. Jadi berapa persen dia dalam perharinya melewati speed limit tersebut gitu. Nah, tujuan clustering yang kita lakukan sekarang seperti apa? Jadi clustering itu bisa banyak feature. Bisa 10, bisa 11, 20, 30. Tapi di sini kita akan memvisualisasikannya. Jadi kita gunakan XY aja, 2 feature. Nah, ini tujuannya mengeksplorasi data. Jadi pada akhirnya saya pengen tahu sebenarnya kondisi driver saya itu seperti apa gitu. Mereka tuh seberapa rajin dan seberapa patuh pada batas kecepatan tersebut. Kemudian kira-kira ada berapa kelompok driver ya gitu. Jadi mungkin saya akhirnya bisa memetakan ini driver teladan gitu. Ini driver yang perlu training, ini driver yang perlu ditegur gitu misalkan. Jadi dari situ lebih paham gitu seberapa patuh, seberapa rajin kondisi driver-driver di perusahaan delivery tersebut. Nah, sekarang kita langsung loading datasetnya saja. Jadi di sini saya sudah punya Jupyter Notebook-nya. Seperti biasa, kita mulai dengan import modules. Teman-teman sudah tahu ada Pandas, ada NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian untuk scikit-learn-nya kita akan menggunakan cluster karena kita akan lakukan clustering. Kemudian karena kita clustering, kita tidak perlu splitting data jadi training dan testing karena semua datanya tidak ada labelnya. Ya, tidak pakai prediktor variabel. Jadi semua dieksplor saja. Kemudian kalau ini Matplotlib inline, ini adalah ngeset Seaborn-nya, dan ini adalah untuk mengeset supaya Matplotlib-nya menggunakan tampilan ggplot. Kemudian sekarang import data. Jadi datanya sudah saya download. Jadi kalau sebenarnya teman-teman buka filenya, dia sudah langsung berbentuk CSV sih. Ini ada di GitHub. Ya, jadi ini saya bisa download .csv-nya, kemudian seperti biasa saya upload. Ya, jadi sudah saya upload ke dalam data. Jadi sini saya punya folder data 1024. Nah, di sini saya tinggal lakukan read CSV. Ya, di sini datanya saya masukin ke data frame df. Jadi sini saya panggil df, keluar datanya ada driver ID, ada distance feature dan speeding feature. Nah, ini nggak ada yang ngelebihin 100% ya. Jadi ini karena persen berapa kali dia suka ngebut. Kemudian dari sini teman-teman bisa lihat 4000 rows, berarti ada 4000 driver. Kemudian untuk infonya tinggal dicek, ternyata tidak ada yang missing values ya. Jadi ini datanya bersih, datanya rapi, semuanya 4000 data ada isinya. Nah, sekarang kita tinggal getting the values. Jadi untuk getting the values kita perlu ambil feature-nya masing-masing. Sekarang scatter plot biasa sih untuk eksplorasi. Jadi ada distance feature, ada speeding feature, kemudian kita plot scatter F1, F2. S ini adalah size. Ya, jadi ukuran simbol titik untuk data point itu 7. Kemudian saya labelin distance dan speeding. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Jadi ternyata
Kalau secara kasar sih ada dua tipe ya. Ada tipe yang menempuh jaraknya kurang dari 100 per harinya, dan kemudian ada yang sampai hampir 250 gitu per harinya. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat nih, ada satu klaster, ada satu klaster. Terus untuk masalah speedingnya, kecenderungannya sih kalau yang jaraknya dekat dia cenderung patuh sih, maksudnya jarang speeding amat. Tapi kalau yang jaraknya jauh ternyata lumayan menyebar ya, sampai speedingnya ada yang sampai ternyata 100% seperti ini gitu. Jadi teman-teman hanya dengan melakukan clustering, plotting yang seperti ini belum clustering, sudah bisa melihat kira-kira kondisi drivernya seperti apa. Nah, sekarang kita akan lakukan proses clusteringnya untuk tahu centroid, untuk tahu center value dari masing-masing cluster. Pertama, di drop dulu driver ID. Kenapa? Karena nggak guna ya, jadi kita nggak perlu ID drivernya, kita hanya perlu distance and speeding featuresnya. Kemudian habis itu valuesnya diambil, masukin ke data. Ya, jadi dari data frame berubah menjadi array, n-dimensional array. Kemudian kalau data doshape masih 4000, tapi hanya ada dua feature, yaitu distance dan speeding. Sekarang misalkan tadi hanya dari penglihatan mata yang biasa dua cluster, saya assign K sama dengan 2. Ya, jadi dari dua cluster saya panggil kmin sama dengan cluster.kmins dengan number of cluster sama dengan K, yaitu 2. Nah, kemudian saya lakukan fitting data. Jadi ini tetap fitting seperti training data, tapi tanpa label. Kalau classification kan fit data, Y. Nah, kalau untuk clustering hanya datanya saja. Nah, di sini kelihatan kminsnya dia menggunakan initialization-nya kmins++. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia pakai strategi tertentu untuk mengoptimalkan centroid di awal. Maximum iteration 300. Jadi misalkan ya, dia terus-menerus clustering, datanya nggak stabil-stabil, ya udah dia akan stop di pengulangan di iteration yang 300. Kemudian number of cluster sudah di-assign di sini 2, kemudian initialization-nya 10. Gitu. Jadi 10 ini maksudnya dia nyoba-nyoba centroid yang berbeda supaya tidak terjebak pada lokal optimum. Kemudian untuk detailnya teman-teman bisa tinggal buka ini ya, cluster.kmins, tanda tanya, kemudian diperlihatkan gitu. Nah, sekarang kita lanjut, jadi kita langsung predik. Nah, dari data tadi kita predik pakai kmins yang sudah di fitting, kemudian dimasukin ke label. Kalau dari label teman-teman tahu, karena kita kayaknya sama dengan 2, berarti hanya akan ada label 0 dan label 1. Nah, bagaimana cara tahu centroidnya di mana? Nah, di sini kita akan lakukan plotting. Jadi kita gunakan plotting pakai scatter plot. Nah, kemudian C ini kan color ya. Jadi ini ada data 1, data 2, colornya labels. Jadi biar beda label, beda warnanya. Kemudian ditambah scatter CX dan CY. CX dan CY ini dari nilai centroidnya. Nah, kalau kita run seperti ini. Ya, jadi kalau ini tuh markernya bintang, makanya gambarnya bintang. Kemudian size-nya 200, makanya gede. Kemudian colornya sama dengan green. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ada dua cluster. Mereka tahu loh, jadi tanpa kita kasih tahu secara spesifik, yang ini langsung jadi satu cluster sendiri, warna cyan, warna biru. Yang ini langsung jadi satu cluster sendiri, warna ungu. Kemudian centroidnya ada di sini dan ada di sini. Ya, nah kalau teman-teman pengen tahu detailnya centroidnya sebenarnya di mana, ini bisa sih kita tinggal terus di print. Ya, berarti 50,8 sama 180,18. Jadi 50,8 sama 180,18. Posisinya di situ. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada ternyata ada dua peta, kemudian pusatnya ada gini. Nah, pusatnya ini berarti rata-rata driver itu punya kecepatan 50 dan speedingnya 8%. Yang satu lagi punya kecepatan 180 dan speedingnya 18% dari sehari-hari. Nah, kita kan sebenarnya bisa juga ubah K-nya gimana ya kalau kita tambah. Misalkan saya mau dari ini nih, saya lihat ini bisa dibagi 2 lagi nih, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya boleh dicoba aja. Jadi K sama dengan 4. Kemudian diulang semua prosesnya, kemudian kita plot lagi. Nah, jadi seperti ini. Ya, teman-teman di sini bisa lihat centroids ya ada 4. Jadi 50,32 di sini. Kemudian ada yang 180,10 di sini. Ada yang 50 juga tapi 0,5 di sini, sama ada 180,70 ya.
Gini ya, jadi teman-teman bisa lihat ada 4 warna yang berbeda, ada 4 cluster yang berbeda, dan ini kita nggak perlu tandain satu-satu gitu. Machine learningnya yang akan memutuskan sendiri yang mana yang masuk ke cluster yang mana gitu. Jadi kita baru saja belajar bagaimana cara mempraktikkan clustering untuk menganalisis distribusi data driver crew delivery. Nah, setelah ini kita akan masuk ke strategi clustering yang berbeda, yaitu hierarchical clustering. Terima kasih dan sampai jumpa.